Nyamuk itu sangat mengganggu. Kita ini tidur sedikit ada nyamuk, ini kita tidak bisa tidur. Apalagi kalau itu pas panas-panas bulan Oktober, baru nyamuk satu saja dia lewat-lewat kita pun telinga ini. Rasa ingin membunuh dia itu terlalu besar. Itu nyamuk borsatu. Kita baru duduk beberapa saat tiba-tiba dia serang di kaki, di betis, di tangan, di telinga. Wah, nyamuk itu betul-betul sangat mengganggu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu setelah beberapa hari kami tidak bisa bersama-sama di malam sukacita, malam penuh berkat ini. Tapi ada kesempatan malam hari ini, walaupun kami sangat terbatas, juga dalam keadaan kondisi fisik yang tidak terlalu baik. Tapi Tuhan perkenankan kami untuk bersada bersama-sama. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan sukacita. Dan biarlah kehendak firman-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita soal tulah-tulah di Mesir. Dan untuk kesempatan malam ini kita akan belajar tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Terbaca di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom, salam sehat, salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dari Pasturi 2 Gemit Anugerah Nekoten 1 di Jalan Eltari di Kupang, kami menyampaikan selamat malam, salam sukacita buat kita semua. Jemaat Facebook yang telah dengan sukacita mengambil bagian tiap-tiap waktu. Baik saudara-saudara, apa kabar buat kita semua? Di kesempatan kita belajar tentang nyamuk hari ini, saya membayangkan saudara-saudara, nyamuk itu sangat mengganggu. Kita ini tidur sedikit ada nyamuk, ini kita tidak bisa tidur. Apalagi kalau itu pas panas-panas bulan Oktober, baru nyamuk satu saja dia lewat-lewat kita pun telinga ini. Rasa ingin membunuh dia itu terlalu besar. Itu nyamuk borsatu. Kita baru duduk beberapa saat tiba-tiba dia serang di kaki, di betis, di tangan, di telinga. Wah, nyamuk itu betul-betul sangat mengganggu. Dan kita pasti jengkel itu kalau ada nyamuk. Nyamuk itu dia hanya nyium. Tapi bermasalah sekali dalam kita hidup. Nah, saudara, ini juga yang terjadilah kira-kira di tulah yang ketiga di Mesir. Saudara-saudara, tapi yang menarik adalah di Mesir itu, di Timur Tengah, nyamuk itu bukan sekedar. Nyamuk bukan sekedar membuat kita punya badan jadi gatal-gatal saja. Tidak sekedar itu. Tetapi bisa membuat orang menjadi demam di sana. Di sini juga saya kira sama. Nyamuk bisa buat orang demam. Dan ini sangat mengganggu. Apalagi kalau nyamuk itu sangat banyak. Saya kira itu sesuatu yang sangat menggelisahkan dan sangat mengganggu. Lalu apa yang kita mau katakan?
dalam sebuah keadaan yang sangat mengganggu seperti itu. Saudara-saudara, apalagi dia bukan sekedar terbang lewat telinga saja. Bukan sekedar dia hinggap di sini kok kita mau pukul, bukan. Ada yang lebih. Bahkan nyamuk-nyamuk masuk ke dalam hidung serta telinga. Bahkan dia masuk di mata dan merusak mata. Saudara bayangkan nyamuk macam apa ini? Nyamuk kalau masuk telinga itu, saudara, saya rasa saya bisa marah sekali. Dia masuk di telinga, dia masuk lagi di hidung. Bahkan kalau mata terbuka sedikit dia mau masuk dan kasih rusak kita punya mata. Nyamuk seperti apa? Saya bisa membayangkan kalau keadaannya seperti itu, betapa terganggunya orang-orang waktu itu di sana. Betapa mestinya mereka tahu bahwa ini bukan hal yang biasa. Bahwa nyamuk itu ada dan banyak di sana, itu sudah biasa. Tetapi ada peningkatan. Ada peningkatan dari segi jumlah dan hal-hal lain, termasuk dengan upaya merusak dari nyamuk ini. Sehingga memang ini hanya bisa dilihat sebagai ada kuasa yang mengatur itu. Ada sesuatu yang tidak terbiasa. Dan para ahli sihir dari Firaun pun mengaku bahwa ini ada tangan Tuhan di sini. Saudara bisa bayangkan kalau seluruh debu menjadi nyamuk, maka betapa banyaknya nyamuk-nyamuk itu. Nyamuk-nyamuk terlalu banyak. Dia pasti akan sangat mengganggu kita. Para ahli-ahli sihir dari Firaun, mereka juga mencoba supaya dapat menghilangkan nyamuk-nyamuk itu. Tapi mereka tidak bisa untuk menciptakan nyamuk juga dengan cara-cara sihir mereka. Tapi mereka tidak bisa. Waktu mereka tidak bisa itulah mereka mengatakan bahwa ini ada tangan Tuhan di sini. Ada kuasa Tuhan di sini. Ada kuasa yang mengatur di sini. Mestinya saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau sampai bahkan dia punya pengakuan seperti itu, harusnya orang-orang yang berpaut kepada Tuhan, dia harus lebih lagi. Dia bukan saja mengeluarkan sebuah pernyataan, tetapi dia mesti percaya dan sungguh-sungguh mesti menaruh kehidupan dan percayanya hanya kepada Tuhan. Nah, baik saudara-saudara, di kesempatan kita belajar tentang nyamuk di tulah ketiga ini, sekaligus ini saya mau ajak kita untuk menghafal. Jangan sampai kita sudah lupa hafal ini tula-tula yang ada di Mesir. Kalau ada yang masih bisa hafal, puji Tuhan. Tapi kalau belum ada, kalau misalnya tidak ada, nah belajar hafal. Tula pertama apa? Air berubah menjadi darah. Tula kedua apa? Katak. Tula ketiga apa? Nyamuk. Nanti saya akan tanya terus sampai tula ke-10. Biar kita ingat-ingat kembali. Bahkan kalau ada anak-anak yang ikut, mereka juga bisa menghafal. Untuk apa dong hafal artis Korea pun nama semua, tapi dong tidak hafal ini kisah-kisah dalam Alkitab. Nanti dong mau belajar bagaimana. Nah, saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara tulah nyamuk ini ditempatkan kepada orang-orang Mesir? Ini harusnya menjadi sebuah catatan. Kenapa? Karena baru saja mereka melewati tulah yang kedua, yaitu katak. Ini bangkai-bangkai katak ini semua sudah dikubur di dalam tanah, sudah aman, sudah tersembunyi di dalam tanah. Tetapi sekarang tiba-tiba muncul lagi dari debu tanah itu, muncul lagi nyamuk-nyamuk yang sangat banyak. Tuhan betul-betul berkuasa. Yang bisa kita lihat di sini hanya kuasa Tuhan. Terlalu besar dan terlalu ajaib. Sesuatu yang tadinya diberkati, tanah yang baik itu, yang menghasilkan makan minum bagi orang-orang Mesir, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kepada mereka semacam hukuman. Kenapa? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka merasa hidup mereka sudah aman. Mereka hidup dalam keadaan tidak takut Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Sekarang Tuhan ingin melakukan sesuatu biar mereka tahu Tuhan terlalu berkuasa, Tuhan terlalu dahsyat bagi mereka. Bagi orang-orang percaya, juga mestinya bagi orang-orang Mesir. Karena mestinya mereka tidak pernah menemui ini dimanapun. Mereka hanya tahu bahwa tiba-tiba muncul nyamuk dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Terjadi di dalam kendali sebuah perintah yang luar biasa. Saya membayangkan kalau setiap waktu Tuhan ingin menyatakan begini. Mungkin banyak orang yang tidak kenal Tuhan akan segera mungkin kenal Tuhan. Apalagi situasi-situasi seperti sekarang. Situasi yang rumit, situasi yang sulit ini. Dan tiba-tiba Tuhan menunjukkan satu persatu seperti ini. Saya percaya
Orang bisa percaya Tuhan. Tapi Tuhan itu memang sangat luas, tidak terselami. Ada waktu di mana kita berharap dia menyatakan seperti yang kita inginkan, justru dia tidak menyatakan itu. Ada waktu di mana kita rasa sudah paling aman, justru dia menyatakan sesuatu yang membuat kita sedikit terganggu. Dan itulah kebesaran, itulah kemahakuasaan Tuhan. Tidak terukur, tidak terselami. Tapi satu hal yang pasti, belajar dari tula-tula ini, satu hal yang Tuhan mau. Biarkanlah umatku pergi dan beribadah. Biarlah mereka pergi dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan punya rencana, janji untuk Kanaan diberikan kepada bangsa ini. Tuhan mau menepati janjinya. Dan itu semua kita lihat dalam kerangka rencana Tuhan yang besar ini. Saudara tidak bisa melihatnya terputus-putus. Sebab kalau kita melihat semua rencana ini terputus-putus, nanti kita hanya menaruh perhatian pada kebaikan atau kesusahan saja. Saya selalu mengatakan, memang betul ada waktu kita sakit, kita pernah sakit, atau sementara sakit. Tapi mari kita jujur, ada waktu kita pernah sehat, kita pernah baik. Mari kita jujur, ada waktu di mana kita mungkin rugi. Kita merasa usaha kita bermasalah. Tapi jujur bahwa ada waktu di mana mungkin kita lagi untung. Ada waktu di mana kita merasa berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengar kita. Tapi mestinya kita sadar juga ada waktu di mana Tuhan menunggu kita, tetapi kita berdiam diri. Bersembunyi daripada Tuhan. Nah, lihat tanah. Mohon maaf ya, saya sementara lagi tidak fit, jadi saya harus sedikit. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, tanah yang tadinya sangat diberkati itu penuh semua. Dia sudah tutup lagi ini kata-kata semua di tula kedua, di tula yang ketiga ini dari tanah itu lagi dimunculkan. Jadi apa yang menjadi kekuatan ekonomi Tuhan bisa pakai untuk menghajar, untuk mengajar, untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya buat kita. Sehingga saudara-saudara, janganlah aktivitas ekonomi kita, aktivitas atau hal-hal yang bersangkut paut dengan pembangunan ekonomi kita, melupakan relasi kita dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan mau buat apa, bisa saja dilakukan itu. Dan itu kepentingannya ada dua saja. Mengajar kita sesuatu, tetapi yang kedua, dia mau membawa kita kepada rencananya yang ajaib. Ada orang yang dia mungkin dia merasa dia sudah sangat naik, sudah sangat baik, usahanya lancar, semua dalam keadaan baik. Terus tiba-tiba dia sakit, terus tiba-tiba dia rugi, dia bilang begini, aduh, Tuhan mungkin mau kasih ingat saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saya kira itu sebuah pernyataan iman yang baik. Kita butuh introspeksi. Jangan-jangan ketika kita sukses, ketika kita baik, justru kita melupakan Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, saudara-saudara, bahwa ahli-ahli sihir ini mereka pun kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat untuk menandingi kuasa yang besar ini. Lalu ketika mereka mengalami kegagalan itu, mereka mengaku, ini Tuhan. Ini Tuhan. Bayangkan nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan hingga pada binatang. Dia sangat mengganggu kan? Dia sangat mengganggu. Masuk di lubang-lubang telinga, masuk di lubang-lubang hidung. Saya bayangkan di saya punya ini pas dia masuk banyak, 4-5 sekali. Masuk lagi ke mata, dia akan sangat merusak. Tetapi dengan pengakuan itu, saudara, ahli-ahli sihir itu, mereka mengaku bahwa ini ada kuasa, ada tangan Tuhan di situ. Kita ingin melihat satu hal di situ, bahwa ternyata kuasa lain, kuasa iblis, tidak mungkin memenangkan pertarungan melawan kuasa Tuhan. Iblis kalah terhadap kuasa Tuhan yang besar. Iblis tidak mampu menandingi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan lebih dari segalanya. Cepat atau lambat, saudara, saya membayangkan bahwa orang-orang yang mengandalkan pada kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan rahasia, orang-orang yang tidak setia kepada janjinya kepada Tuhan, cepat atau lambat, mereka akan melihat kedaulatan Allah. Melihat kedaulatan Allah yang sangat besar. Kemahakuasaan Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Lambat atau cepat, ini hanya soal waktu Tuhan. Tapi mari kita berpikir, setiap waktu yang Tuhan izinkan kita jalani, sebenarnya dia memberikan ruang kepada kita untuk sekaligus kita bisa sadar, menyadari sejumlah hal dalam hidup kita. Hidup ini mesti lebih realistis dengan keadaan, tapi dengan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Kita tidak hidup di surga memang. Kita hidup ada di dunia.
Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu mesti ada di kita. Dan salah satunya adalah pengandalan akan Tuhan. Kerajaan surga sangat berkaitan dengan pemerintahan Allah. Dia sangat berkuasa memerintah. Bahkan dalam konteks ini, dia perintahkan supaya itu debu-debu itu menjadi nyamuk semua. Saudara bayangkan, kuasa seperti apa yang bisa memerintahkan sehebat itu. Seluar biasa itu. Saya hanya ingin mengatakan kepada kita, dari sehari ke sehari ketika kita belajar tula-tula ini, kita semakin menemukan bahwa tidak ada kuasa. Ini bicara tentang pertarungan kuasa. Dan kuasa Tuhan jauh di atas segalanya. Melebihi semua. Maka saya kira, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa, wah, betapa bodohnya kita bersandar pada kuasa-kuasa yang di bawah. Percaya kepada Tuhan ini kan bukan soal kita, seperti kita membeli barang, toh. Kalau tidak ada yang asli, ya beli yang di KW saja. Itu kan pakai modal. Percaya kepada Tuhan itu gratis. Saya dan saudara tinggal mengatakan percaya. Percaya kepada yang maha kuasa, yang paling baik, yang paling hebat, yang paling luar biasa. Bukan sekedar kuasanya yang luar biasa, tetapi bahwa dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan saya dan saudara. Baiklah kita percaya kepadanya. Masa Tuhan menciptakan kita, lantas kita percaya pada hal lain. Ada orang bahkan percaya kepada apa yang diciptakannya sendiri. Nah, ini menjadi sebuah kegagalan yang serius. Hal yang ketiga, saudara-saudara, Firaun kok bisa berkeras hati kembali ya. Padahal dia dinasihati juga oleh para ahli-ahlinya. Dia dinasihati, tapi dia berkeras hati. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah mengatakan itu, saudara. Untuk apa selanjutnya? Biarlah dia lihat bahwa seluruh kekuasaannya, dewa-dewa di Mesir itu palsu. Tidak mampu akan menandingi ini. Nanti akan sampai pada puncaknya. Dan di situ dia mau tidak mau, dia mesti melepaskan bangsa ini. Tapi kekerasan hati. Mari kita bedakan antara kekerasan hati dari Firaun dan kekerasan hati kita hari ini. Seringkali kita melihat sesuatu. Kita percaya pada kuasa Tuhan. Tapi masih banyak orang berkeras hati. Kekerasan hati kita bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Dulu Naaman, ketika dia minta mau sembuh. Turunlah engkau ke dalam sungai itu. Terus dia bilang, masa kau hanya begitu? Nasihat yang diterima begini. Terlalu susah kan? Kok engkau hanya turun? Dia tidak suruh engkau untuk apa-apa. Dia yang suruh engkau turun saja ke sungai itu. Kadang-kadang ini kita nih, misalnya kita bertengkar. Saudara dengan saudara, ipar dengan ipar, kakak adik, orang tua dengan anak. Kita disuruh Tuhan hanya bilang, ayo mengampuni, ayo maafkan dia, ayo ketemu dia. Kita rasa itu terlalu besar, kita merasa itu terlalu berat, kita merasa itu terlalu berbeban. Kita merasa bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan, padahal terlalu gampang. Hanya butuh sedikit kerendahan hati untuk mengalahkan kekerasan hati. Saya ulangi, dibutuhkan sedikit kerendahan hati untuk mengalahkan kekerasan hati. Kalau setiap kita bisa untuk merendahkan hati kita, maka tentunya kekerasan hati itu menjadi tidak ada. Apakah kita tunggu melihat baru percaya? Apa yang dialami oleh Firaun ini sesungguhnya sebuah pengalaman yang mungkin juga kita alami. Dalam kondisi yang sangat baik, ada kecenderungan kita mengikuti apa yang kita mau. Kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau. Dalam kondisi di mana kita diuntungkan, kita lebih suka untuk mengikuti keinginan-keinginan kita. Tapi di kondisi-kondisi sulit, kita coba-cobalah untuk mau ikut apa yang Tuhan mau. Nah, ini dia pun soal. Mestinya dalam situasi seperti apapun, orang belajar untuk percaya dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan, perjalanan daripada, saya sebut pelajaran yang Tuhan berikan bagi bangsa ini, melalui Firaun. Harusnya di awal-awal dia melepaskan. Dia naik turun. Dia kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Dia masih rindu supaya dia memiliki bangsa ini. Dia masih rindu supaya dia kekuasaannya itu menjadi sebuah kekuasaan yang sangat besar juga termasuk untuk bangsa ini. Dia lupa bahwa bangsa ini di backup oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini sekaligus menjadi pesan bagi kita. Saudara dan saya mestinya tidak usah takut. Yang ada di belakang kita, yang ada di samping kiri kanan kita, yang ada di depan kita, yang ada di atas kita, kita kuat.
Karena yang ada ya semua itu adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang menopang dan menolong kita, Allah yang tidak membiarkan kita sendiri. Saudara-saudara, ini harusnya memberi pelajaran-pelajaran yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua. Selalu dipertontonkan di situ. Mulai dari tula-tula itu. Ada Firaun, ada Musa dan Harun sebagai hamba yang diutus oleh Tuhan. Juga ada ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir dari Firaun. 3 kelompok ini dibiarkan ada di situ. Bagaimana Musa dan Harun itu akan berproses, seperti apa yang menjadi perintah Tuhan. Ahli-ahli sihir dia diminta untuk mengatakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Sementara Firaun menunggu hasil. Mestinya kita sadar kita ada berdiri di posisi yang mana. Menunggu hasil, menunggu perintah raja, atau menunggu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini mestinya kita renungkan, kita pikirkan kembali. Jangan sampai kita melepaskan itu. Jangan sampai kita menjadi jauh. Jangan sampai kemudian kita mengikuti kehendak kita sendiri. Saudara-saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu. Tulah nyamuk ini sangat mengganggu. Duduk kita terganggu, tidur kita terganggu. Dia mendatangkan demam, dia mendatangkan kerusakan di telinga, hidung, mata. Bukankah ini sesuatu yang mengganggu bagi mereka? Kita mungkin tidak mengalami sesadis apa yang dialami oleh Firaun dan orang-orang Mesir. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu seperti yang terjadi di sana. Itu berarti Tuhan terlalu baiklah kalau sampai hari ini dia masih menjaga kita. Kita dalam kondisi yang terbaik hari ini. Saya kira itu semua karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita di malam hari ini ketika kita belajar tentang ulah nyamuk. Semoga ini menjadi sebuah catatan yang tidak yang menambah wawasan kita, tetapi kita mau belajar untuk mengakui dan percaya serta berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Ada kesempatan di mana kami belajar dari firman Tuhan. Terima kasih banyak. Kami renungkannya di dalam keterbatasan kami, Tuhan. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami, Tuhan pasti menolong kami. Hamba-Mu dalam keadaan yang tidak fit oleh karena kelemahan tubuh ini, Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati makan, minum, dan istirahat. Semua tindakan untuk kesembuhan ini Tuhan berkati, dan kami percaya Tuhan sudah bekerja sehingga hari ini hamba-Mu kita memulai lagi pelayanan ini. Terima kasih banyak. Semua jemaat yang mengambil bagian, Tuhan memberkati. Tuhan tolong mereka dalam keadaan seperti apapun mereka. Susah senang, Tuhan tidak biarkan mereka sendiri. Terima kasih banyak. Kami akan istirahat malam hari ini. Kami mohon pimpinan dan penyelenggaraan Tuhan. Diberkati kami semua, biar kami sehat, kami kuat. Dan dalam keadaan seperti apapun, kami mau belajar percaya dan tidak meninggalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk malam penuh berkat besok. Tuhan berkati. Tuhan berkenan dan biar semua dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.